Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi seperti ini. Senang sekali kita bersua kembali meskipun melalui dunia maya atau melalui YouTube. Kali ini kita akan kembali membahas Microsoft Word ya, kembali ke pemula, ke awal mula ya. Kita belajar Microsoft Word, kita akan mengenal berbagai macam format-format tulisan yang ada di Microsoft Word. Kita akan pertama memulai dengan menyunting atau mengedit surat. Jadi ini yang di sebelah kiri ini adalah formatnya PDF, yang sebelah kanan ini Word ya. Ini sudah saya copy teksnya, kemudian saya tinggal menyuntingnya supaya lebih cepat. Ini ada beberapa latihan 1 sampai 4. Nanti kita akan kupas semua seluruh format-format tulisan yang ada di latihan 1 sampai latihan 4. Baik, langsung aja kita mulai. Kita lihat yang pertama ada header ya, header surat. Maka sudah barang tentu kita akan masukkan header ini ke dalam format header ya. Jadi maksudnya header itu ketika kita masukkan ke dalam header itu, nanti ketika misalkan kita membuat ada 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, maka udah otomatis teks yang ada di header itu akan terulang gitu. Kita tidak perlu membuat di halaman kedua, ketiga itu teks lagi gitu ya. Artinya halaman pertama dan halaman kedua itu dia memiliki header yang sama persis ya, yang bentuknya sama persis sehingga seperti sebuah kepala atau kop surat ya. Oke, yang pertama kita copy aja ini teks yang termasuk dalam kop surat. Saya cut saja, Ctrl X itu kita cut. Kemudian saya masuk ke header ini, berarti header ini di kawasan yang seperti ini nih, ada batasnya ini. Kita klik saja 2 kali, double klik di kawasan ini, di area ini untuk masuk ke bagian header atau kop surat. Kita klik double, kemudian kita kopas di sini. Nah, kita mulai akan edit satu persatu ya. Ini latihan Word ini. Kemudian kita akan kasih underline seperti ini. Lalu kemudian yang teks di bawahnya kita akan buat di tengah. Ini saya kasih enter sedikit. Kita buat agak seperti ini. Nah, kemudian teks Karang Taruna Mekar ini ada beberapa cara ya. Ini saya pilih pakai ini aja ya, pakai blok highlighting ya. Misalkan saya pilih biru, terus fontnya kita pilih putih. Maaf, kita sorot kembali begini, kemudian kita pilih putih seperti ini. Teman-teman bisa pilih juga pakai add text ya, masuk ke bikin shape putih gitu kan, kotak begitu kan. Nanti kemudian tambahkan add text, nanti kita akan sampai ke add text. Namun cara yang paling simple adalah kita langsung highlight aja. Jadi tulisan ini di highlight, kemudian fontnya tinggal kita ganti warnanya putih supaya lebih terlihat. Kemudian untuk teks di bawahnya ya sama ya, tinggal fontnya kalau mau disamain kita pilih fontnya aja. Nih fontnya apa, misalkan fontnya misalkan Arial ya, kita tinggal ganti Arial saja seperti ini. Terus Jakarta Pusatnya kita bold, kita Ctrl B atau kita klik ini bold, selesai. Kemudian kita masuk ke berikutnya, ini tanggal ini ya, atau tempat dan tanggal ini kita geser ke kanan. Kita kasih spasi dulu karena ini kopian, maka muncul atau
dia ikut ke sana. Nah, kemudian bawahnya adalah nomor sampai lampiran. Nah, kita kasih enter. Karena ini ada nomor dan lampiran setelahnya itu ada titik 2, maka hendaknya ini titik 2-nya ini rata supaya lebih rapi. Seperti ini, kita tarik dulu, tempelin dulu, baru kemudian kita klik tab. Begitu juga untuk lampiran ini kita tempelkan dulu titiknya ini, titik 2-nya, kemudian kita tab sehingga titik 2-nya ini antara nomor dan lampiran rata. Gitu ya teman-teman. Jadi harus dibuat rata supaya terlihat rapi. Lalu kemudian teks di bawahnya lagi, Jakarta Timur, saya kira nggak ada perubahan ya, nggak ada perubahan asli. Kemudian up ini juga nggak ada perubahan, kita tarik ke atas, kemudian kita enter, ini juga kita enter, ada spasinya. Nah, kemudian yang ini, hal ini kita posisikan di tengah, klik center atau Ctrl plus E, kemudian kita kasih underline atau garis bawah, kemudian dengan hormat kita kasih spasi aja, naik ya. Nah, kemudian ini teksnya, ini kan posisi isi suratnya kan agak menjorok ke depan ya, punya alinea atau menjorok ke depan, maka kita posisikan demikian ya. Sebelum itu kita posisikan rata kanan kiri seperti ini ya. Kenapa kok bentuknya jadi spasinya jadi besar-besar begini ya? Karena ini hasil kopian ya, hasil kopian dari sini, maka nanti kita harus merapikan dulu. Maka ini supaya maju kita tarik ini ya, indent namanya ya, left indent ini kita tariknya yang mana? Tariknya yang ini nih, yang ini. Kalau saya kasih nama nomor 1, 2, 3 dari bawah 1, maka kita tarik yang nomor 1 ya. Sekira saja kita tarik seperti ini sampai huruf S. Begitu juga untuk posisi sebelah kanan kan nggak rata dengan tahun ini nih, 2002 nih. Nah, ya, karena tapi dia agak maju menjorok ke kiri ya, maka kita juga akan tarik yang ini nih, right indent nih ke kiri juga ya, posisikan juga sekiranya di sini gitu kan. Nah, gitu kan. Maka sekarang spasinya kan nggak terlalu besar-besar seperti tadi kan. Nah, sekarang baru kita sesuaikan nih, kita enter tersebut, ini kita enter seperti ini. Lalu kemudian demi suksesnya ini juga kita enter juga nih. Kemudian bersama surat ini juga kita perlu enter seperti ini. Oke ya. Nah, kira-kira cukup seperti itu. Oke. Maka di sini kita lihat justru baris kedua dan seterusnya yang menjorok ke depan. Baris pertamanya dia tetap di kiri ya. Jadi di sini tuh unik ya, menjoroknya ini justru baris kedua, ketiga, 4 dan seterusnya. Begitu juga paragraf kedua menjoroknya di baris yang kedua. Nah, karena itu kita bisa lakukan dengan sekaligus kita sorot dulu nih ya sampai sini. Kemudian kita tarik. Nah, ini kan ada 3 nih indentnya kan ada 1, 2, 3. Mana yang harus kita tarik ke depan? Nah, yang harus kita tarik ke depan ini adalah ini yang nomor 2 nih, yang alias yang tengah ini. Kita tarik. Kalau kita tarik yang pertama, yang first line indent, maka dia akan maju atau menjorok itu baris pertamanya saja. Baris kedua dan seterusnya dia akan tetap. Tapi kalau kita tarik baris yang kedua, maka dia yang akan maju adalah baris kedua dan seterusnya. Tapi kalau kita tarik yang nomor 3 yang paling bawah, berarti dia akan menjorok semuanya. Maka kita tarik, pastikan bahwa yang kita tarik adalah
indent yang second, yang nomor 2, atau hanging indent. Kita tarik aja ya sekiranya sama dengan yang itu segini. Nah, maka dia sudah akan seperti itu ya, kecuali ini ya, ini dia juga mendorong. Kita kalau belum kasih ini aja. Nah gitu ya, biasanya kalau teman-teman ngetik sendiri biasanya lebih bagus ya, nggak akan ditemui problem-problem tadi seperti itu tuh ya. Jadi otomatis dia akan menjorok semuanya ya. Maka kita lanjutkan di sini hormat kami ini sepertinya kertasnya kita perlu sesuaikan ya page layoutnya supaya nggak letter. Saya ganti A4 saja semua muat. Nah itu. Oke, ini juga kita bisa majukan ke atas supaya suratnya muat dalam satu lembar. Hormat kami, kita enter begini ya, kita kasih namanya, kita sorot. Jadi cara menyorot, tips yang menyorot yang cepat itu, kalau ingin menyorot yang satu baris itu kita klik, kita tempatkan ya kursornya di sini di area yang abu-abu ini, yang di area yang biru gitu. Kita klik sorot begini maka satu baris ya. Tapi kalau kita klik 2 kali, ini misalkan diklik itu satu paragraf. Tapi kalau kita klik 3 kali di area sini ya, bukan di area yang, maksudnya di area batas garis yang sebelah kiri. Kalau kita klik 3 kali maka akan tersorot atau terblok semuanya, 1, 2, 3, maka semuanya gitu ya. Jadi kita menyorotnya nggak perlu seperti ini gitu kan, seperti ini akan lama. Kita cukup sejajarkan atau posisikan yang satu, yang sejajar di sini misalkan. Ingin satu garis maka klik sekali, kalau ingin satu paragraf klik 2 kali, seperti itu teman-teman ya. Maka untuk format yang pertama pada surat ini kita udah selesaikan. Di sini ada format highlight, ada format indent atau mengatur paragraf atau mengatur alinea, kemudian ada underline dan seterusnya. Masih cukup sederhana teman-teman di latihan yang pertama ini. Semoga bisa difahami. Kemudian kita lanjut ke latihan kedua. Latihan kedua juga masih berupa surat ya, ada kopnya. Saya sudah sediakan untuk latihan 2 teman-teman di sini. Nah, latihan 2 seperti ini, ada kopnya juga, ada beberapa format tulisan yang baru. Langsung saja kita akan selesaikan ini penyuntingannya. Di sini ada kop surat, maka kita langsung kopas saja yang mana yang masuk surat, ada sampai sini. Kita Ctrl X, kita cut ya, kemudian kita masukkan double klik supaya masuk ke header, baru kemudian kita Ctrl V atau paste, atau klik kanan paste sama aja ya. Nah seperti ini. Kemudian lihat untuk latihan wordnya ini ada seperti biasa tadi underline-nya, kita kasih underline. Adapun untuk Focus Solution sampai Jakarta Barat ini adalah di tengah, tapi posisinya tetap rata kiri teman-teman. Jadi bukan seperti ini, bukan ya, bukan seperti ini, tapi dia tetap rata kiri, hanya saja dia diletakkan agak menjorok ke depan gitu. Diletakkan agak menjorok ke depan supaya memberikan ruang bagi gambar ya, bisa diletakkan di situ. Jadi kita geser aja teman-teman, pakai ini namanya increase indent, ini kita geser saja, atau bisa pakai ini. Kalau teman-teman geser aja pakai ini
di mana, di sini misalkan ya, atau tadi pakai ini bisa teman-teman. Nah, sampai sini sekiranya kita bisa tempatkan gambar atau clip art di sini ya. Kita sesuaikan dulu teman-teman supaya selaras dengan gambarnya. Oke, fokus solusinya ini nampaknya harus kita bold, kemudian kita italic gitu ya. Jika fontnya dirasa nggak sama, kita ganti sesuaikan. Nampaknya ini juga Arial seperti ini teman-teman. Terus di situ ada simbol telepon teman-teman. Nah, ini ada simbol telepon, maka kita perlu masukkan simbol telepon di sini di antara angka 88 dan 555. Maka tinggal kita pilih atau klik menu insert, kemudian teman-teman bisa pilih simbol, kemudian kita pilih simbol. Nah, jika tidak ada maka kita klik more simbol. Nah, supaya cepat teman-teman bisa pilih di sini, ketik aja Wingdings 1 kita pilih teman-teman. Nah, di sini ada simbol telepon, kemudian kita klik, baru kemudian kita insert, lalu kemudian kita close. Maka di sini akan ditambahkan simbol telepon, gambar telepon. Nah, kemudian di sini ada gambar atau clip art. Nah, teman-teman bisa masukkan lewat insert, clip art. Terus di mana nyarinya? Teman-teman bisa tulis aja, ketik simbol. Nah, nampaknya memang gambar yang seperti ini nggak ada, karena ini surat masih di database lama, artinya masih di Office yang lama. Jadi untuk Office yang 2007 ke atas nampaknya clip artnya udah diganti simbol yang lebih beda yang lain. Maka teman-teman bisa pilih aja, kita klik di sini teman-teman, kemudian otomatis dia akan menambahkan di situ teman-teman. Nah, ini kan diatur, digerak-gerakin kan susah nih teman-teman. Nah, supaya lebih gampang dan dia tidak mengacak-ngacak format tulisannya ini ya, ini teman-teman bisa di format aja, klik, double klik, format gini kan, terus kemudian pilih yang mana. Ini kalau saya besarkan nih karena biar cukup luas nih. Jadi kita bisa pilih ini nih, apa namanya, wrap text ini, kemudian kita pilih in front of text teman-teman. Kemudian saya perkecil lagi. Nah, ini sekarang kita bisa geser-geser kemana-mana, sudah mudah dipindahkan. Kita perkecil, kemudian kita geser rata seperti ini teman-teman. Nah, gitu kan. Maka untuk header saya rasa udah cukup. Oh iya, masih ada apa namanya, garis ya, garis yang cukup tebal di situ. Gampang teman-teman, kita tinggal pilih garis ini aja, terus kemudian kita gariskan, tekan shift teman-teman. Nah, kemudian kita pilih garisnya yang mana, hitam ya, ada wordnya atau apa. Bisa pilih, teman-teman bisa pilih yang ini lah, more line. Terus kemudian kita pilih yang mana teman-teman, yang ini misalkan, yang lebih cocok yang mana sih, yang ini boleh, kita close. Belum berubah, kita ulangi teman-teman. Klik ini, kemudian more line, kemudian kita klik ini. Oh, ini berarti kita tebalkan lagi teman. Oh, kurang tebal, kita ulangi lagi teman-teman. Klik
more outline, yang ini tadi weight more line. Nah ini nampaknya harus diperbesar nih sampai berapa nih. Nah ini kurang tebal, berarti tadi perlu diganti lagi, agak tebal lagi, more line. Nampaknya harus kita buat 6 aja. Nah gitu. Sudah sama teman-teman. Kemudian kita keluar dari header, lalu kemudian kita tahunnya kita berikan enter sedikit, tahunnya kita geser ke kanan seperti ini. Kemudian nomornya belum tercopy sebenarnya. Oke, kita tambahkan saja, nggak apa-apa, nomor 10. Tinggal kita nomor, setelah itu kita tab gitu aja teman-teman. Jadi akan lurus nanti otomatis 10 PNW IX, terus kemudian 2003, terus lampiran tab, ketik tab gitu ya, atau klik tab, terus lampiran, terus hal tab, supaya lurus dengan yang di atasnya. Posisi titik 2 nya penawaran accounting software. Nah, ini biasanya untuk hal ini biasanya seringnya dicetak tebal, kemudian kita kasih underline teman-teman, untuk menunjukkan bahwa ini apa namanya, perihal isi suratnya gitu. Jadi orang begitu membaca hal itu, isinya secara kurang lebih isinya adalah yang terdapat di hal ini. Jadi teman-teman perlu tebalkan dan underline atau garis bawah. Kalau di sini misalkan fontnya adalah font Arial, kita bisa sesuaikan dulu teman-teman, Arial. Nah, terus misalkan spasinya adalah spasinya 1, maka kita perlu bikin spasi 1. Nah, seperti ini. Nah ini kok spasi di sini kok ada yang cukup renggang nih dibandingkan ini. Nah biasanya di situ ada spasi paragraf teman-teman. Di sini nih kuncinya. Maka di sini afternya ini kita perlu nolkan juga. Nah kalau sudah seperti ini normal biasanya kayak gitu. Nah di antara satu dengan yang lain sama. Jadi spasinya spasi baris aja biasa, di sini ada spasi paragraf nggak ada. Oke, sudah cukup. Kemudian kepada yang terhormatnya ini dia masih sama teman-teman, nggak ada perbedaan. Kemudian ada garansi 30 hari ini, kita pakainya apa? Kita pakainya adalah ini, insert, pakainya teks. Nah word art ya, kita klik word art saja. Nah ini kalau kita pilih yang formatnya seperti ini nggak ada, karena ini memang juga format yang lama. Kita pilih format yang sekarang ini, bebas saja ya warnanya, misalkan ini, ketik saja garansi 30 hari. Yang pasti dia pakai format word art teman-teman. Oke, walaupun nggak sama ya, karena ini memang sekali lagi ini adalah format Office atau Word 2003 nampaknya. Kemudian isi suratnya sekarang ya teman-teman, ini adalah rata kanan kiri. Hanya untuk yang sebelah kirinya ini tadi seperti surat yang pertama agak menjorok ke depan untuk baris keduanya. Maka pertama kita akan buat pertama menjorok semuanya ke depan. Kita pakai increase indent seperti ini. Sekiranya cukup di situ. Kemudian yang di sini juga nampaknya nggak sampai sini ya, nggak sampai pol di kanan, tapi agak maju kiri. Nampaknya ini udah sesuai ya. Oke, kemudian kita klik kanan kiri ya, atau justify, bisa ngetik teman-teman dengan Ctrl J. Nah gitu.
efek seperti ini, efek kopian atau kopasan, maka seperti ini paragraf spasinya renggang-renggang seperti ini. Kalau ngetik sendiri manual mungkin tidak seperti ini ya. Tak jadi soal, kita enterkan aja. Kalau mau enak ya kita di sini dibuat clear. Sini saya kembali ke yang gede teman-teman, clear formatting aja seperti ini, supaya bebas dari format yang menyertainya. Kembali saya sorot, kemudian increase indent seperti ini ya. Kemudian kita pilih kanan kiri. Oh, nampaknya masih sama, paragrafnya spasinya cukup renggang-renggang. Nggak apa-apa, kita enter seperti tadi, seperti ini. Ini paragraf pertama ya, paragraf pertama. Kita lakukan hal yang sama dengan yang surat yang pertama tadi. Ini kita buat menjorok ke depan, tarik berarti yang indent, yang kedua yang hanging indent istilahnya, kita tarik. Ini pasti tadi ketarik semua, kita undo, pastikan yang kita tarik adalah indent yang kedua. Nah ya, kalau ketarik semua kita enter, pastikan kalau modelnya seperti ini berarti dia bisa dibuat seperti ini. Kemudian ada beberapa teks yang di bold dan di garis bawahi. Kita bold, kita garis bawahi seperti ini. Kemudian yang kedua ini adalah berisi numbering atau balet. Yang pertama ada focus education, ini seperti judul sebuah nama balet. Ini saya enter begini. Nah, ini kita kembalikan ke posisi rata kiri saja, nggak masalah, karena memang dia nggak harus rata kanan kiri. Kemudian kita klik, kemudian kita bold, underline. Oke. Terus bergaransi uang kembali dan seterusnya, ini kita perlu kasih baletnya berbentuk kotak. Klik aja ini teman-teman, balet ini namanya balet, bukan angka tapi sebuah balet, gambar kecil seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman ngetik sendiri manual langsung muncul 3 balet. Kalau seperti ini, kenapa ini terjadi ya? Karena ini tadi saya mengcopy dari surat ini, maka ada beberapa susunan yang seperti ini gitu. Nah seperti ini. Jadi kita enter lagi, kita tarik ke atas, maka muncul balet. Sekali lagi, kalau teman-teman ngetik manual, dari sini diketik manual, maka ketika kita klik sorot semua seperti ini, terus kemudian kita klik baletnya ini, maka otomatis nanti akan muncul ketiga balet ini, tidak seperti yang di saya tadi. Kemudian CD program edukasi 5.000 ini 50.000 kita kasih tab aja teman-teman, agak berjarak, kasih jaraknya segitu. Oh ya, ini tadi kita perlu geser teman-teman, karena ini harusnya agak menjorok ke kiri ya, sekira seginilah. Nah gini kan. Kemudian yang kedua, fokus software seperti ini. Nah supaya ini cepat, teman-teman bisa copy formatnya ini, pakai ini. Jadi simbol ini seperti sapu kecil, kuas ya, ini format painter ini fungsinya adalah untuk mengcopy formatnya, bukan mengcopy teksnya. Teman-teman bisa menggunakan ini untuk mengcopy setiap format ya, setiap format untuk kita kopikan ke format, ke tulisan teks yang lain dengan lebih cepat. Jadi kita ingin mengcopy formatnya Focus Education yang ada di atas ini, yaitu bold dan ada garis bawahnya. Maka nanti akan diterapkan ketika kita taruh di sini, maka akan diterapkan pada fokus ini. Kok cuman fokus yang
di bold dan di underline karena kita hanya mengklik saja. Tapi kalau kita ingin seluruhnya, kita klik begini, copy, baru kita pastekan. Caranya gimana pastekan? Ya kita klik aja semuanya ini, tekan, tahan, di drag begini. Atau dengan cara yang cepat tadi ya, kita klik di sini di area yang warnanya berbeda ini, klik di sini, maka akan di blok seluruhnya, maka akan mengenai semua ini gitu ya. Kembali kita ke atas lagi, kita enter ini. Nah, supaya sekali lagi ini karena formatnya ini copy, jadi semacam ada formatnya ini. Jadi memang, tapi kalau ngetik ulang lain ceritanya. Ini kembali formatnya saya bikin ini kalau 10. Nah, ini pasti ada spasi seperti ini. Kita normalkan jadi 0 biar normal. Nah, seperti ini. Kita naikkan. Ini sudah normal karena spasinya sudah 1 tanpa ditambahin lagi posisi spasi paragraf. Kita nolkan. Oke, kemudian kita langsung kita sorot ke empat-empatnya, kemudian kita klik aja yang ini. Nah, maka akan muncul baletnya. Kita minum dulu, ngopi dulu. Fokus manufacturing software. Kemudian ini kita perlu tab sehingga supaya setara atau sejajar dengan ini biar lebih rapi, teman-teman. Oke, ini kertasnya saya edit dulu page layoutnya supaya jadi A4, supaya agak panjangan dikit dibandingkan letter. Nah, nggak muat ya, apa-apa. Kita ini juga spasinya juga sebenarnya berubah nih, spasinya jadi 1/1/1,15. Ini juga kita Ctrl A aja, spasinya kita jadikan 1. Nah, ini kita lihat coba, ini kan di sini kan nggak ada spasi nih. Nah, ini kan langsung ke sini, berarti di sini sebenarnya masih ada spasi paragraf. Kita klik aja di sini, kita lihat. Nah, ini di sini afternya 10. Kita perlu nolkan supaya normal. Nah, begitu juga yang ini kan. Ini kita perlu enter di nolkan seperti ini supaya normal. Nah. Oke, masa berlaku diskon. Kita enter. Lalu kemudian kita ini bikin nggak usah rata kanan kiri aja. Nah, kita bikin rata kiri saja supaya seperti ini. Kemudian ini juga kita bikin formatnya sama dengan yang di atas. Kita klik begini, klik. Nah, gitu ya, proses spasi sedikit. Terus ini kan kalau kita lihat kan nomornya kan bukan nomor yang otomatis, alias nggak pakai numbering. Oleh karena itu kita perlu delete dulu, karena ini tadi hasil ngopi, bukan ngetik sendiri. Oke, kalau sudah demikian kita klik sorot begini. Kita sekali lagi nyorotnya cepat begini. Kemudian kita pilih nomor begini, teman-teman. Nah, kenapa kok nomor 2 tidak muncul ya? Sekali lagi karena ini memang tadi ngopi, nggak ngetik ini. Jadi kita tinggal enter saja, teman-teman. Sini kasih sini, teman. Enter terus seperti ini, tarik lagi enter, tarik lagi delete. Nah, terus nilai-nilainya ini, angka-angkanya ini kita tab aja, teman-teman. Sekiranya rata. Nah, udah rata, teman-teman. Jadi di sini baletnya juga lurus,
kemudian nomornya juga lurus dengan balik. Dan kalau perhatikan memang ini agak menjorok ke depan, jadi nggak sejajar dengan bersama dengan B ini. Nah, karena itu ini kita masih perlu geser lagi teman-teman. Geser di sini berarti agak mepet ke sini. Ini saya edit lagi ya. Ini terlalu jauh. Saya taruh di sini aja. Nah, ini teman-teman. Agak menjorok ke sini aja. Kita undo. Ini teman-teman. Lalu kemudian kita geser pakai ini boleh. Nah, sejajar dengan yang di atas ini, fleksibel dan seterusnya ini. Kita tarik satu lagi teman-teman, di del aja supaya rata ini. Nah, ini cukup di sini nggak apa-apa, atau di tab lagi. Nah, ini saya kira udah cukup. Ini persis sejajar dengan yang di atas. Ini mungkin agak menjorok ke depan jadi nggak rapi. Oke, kita berarti kita delete lagi teman-teman, jadi semuanya bisa rata begini. Kemudian kita paragraf yang terakhir kita samain dengan ini. Gimana supaya lebih cepat? Lagi-lagi kita pakai format painter teman-teman, biar lebih cepat. Kita taruh di sini, terserah dimanapun, yang penting masih di dalam area paragraf ini. Taruh di sini, kemudian kita klik format painter, artinya kita copy formatnya, kemudian kita pastekan di sini teman-teman. Sorry. Nah, kenapa kok paragraf ininya kok nggak muncul? Nah, kemudian gini, kita kasih terima kasih sampai terima kasih, kita kasih enter. Ini agak ke atas nih, atau kita perlu pepetin lagi ke atas. Kita perlu ada, kita perlu tempelin. Kira cukup. Hormat kami yang terakhir ini perlu di seperti ini dulu. Nah, kita perlu ini footernya saya pepetin ke sini supaya muat. Nah, ini posisinya kan di sini kan rata tengah, cuman dia posisinya agak ke kanan. Rata tengah itu maksudnya antara hormat kami dengan namanya itu kan rata tengah, cuman dia posisinya itu ditempatkan pada bagian kanan ya, bagian kanan. Maka caranya adalah kita bikin tengah seperti ini, terus kita geser pakai ini English indent ini. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita bold, kita underline seperti itu. Nah, selesai teman-teman untuk format tulisan yang kedua. Ini kita rapikan supaya lurus. Oh iya, tadi masih ada yang kurang teman-teman. Di sini ada simbol buku dan simbol seperti granat atau bom. Kita perlu tambahkan teman-teman. Insert ball, simbol, more simbol. Kita masih pakai wingdings. Ini buku ada di wingdings teman-teman. Insert, close. Adapun untuk diskon juga sama, pakai wingdings. Simbol, klik, simbol, more simbol. Kemudian cari yang bergambar bom ini, klik insert, close. Maka akan muncul simbol buku dan simbol
dinamit atau bom. Saya rasa cukup untuk latihan 2. Kita lanjut ke latihan 3 teman-teman. Ada format apa aja? Jadi sekali lagi saya ulangi, pada latihan kedua ini ada format header, format clip art, format word art, kemudian format indent, paragraf, format numbering, kemudian ada format ballet ini, kemudian ada format simbol, kemudian ada format yang kecil-kecil